Saat perayaan perusahaan baru keluarga suami, aku dan ayahku datang membawa bunga untuk memberikan selamat. Tapi saat ayahku mengulurkan tangannya, tiba-tiba suamiku tertawa dan berkata di depan semua orang, "Maaf, saya tidak berjabat tangan dengan sampah busuk seperti kalian." Melihat kelakuannya, aku sangat marah. Dan saat itu juga ayahku langsung berkata, "Baiklah, tapi sayangnya detik ini kamu baru saja kehilangan 25 miliar." Aku kaget dan suamiku histeris pingsan karena ternyata. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Suasana pesta perayaan malam itu terasa sangat megah dan penuh dengan kemewahan yang menyilaukan mata. Lampu kristal besar menggantung di tengah ruangan memancarkan cahaya terang yang memantul pada lantai marmer yang mengkilap. Para tamu undangan berlalu lalang membawa gelas minuman mewah sambil saling melempar tawa dan membicarakan kesuksesan perusahaan baru yang malam ini resmi diluncurkan. Di tengah keramaian itu, berdiri Fahri dengan dada membusung bangga. Wajahnya memancarkan arogansi yang tidak berusaha dia sembunyikan sama sekali. Di sampingnya berdiri Ibu Ratna dan Amel yang sibuk memamerkan perhiasan baru mereka kepada kolega bisnis yang lewat. Malam ini adalah malam penobatan bagi keluarga mereka sebagai bagian dari kalangan elit bisnis kota ini. Di sudut ruangan yang agak sepi, Olivia berdiri dengan perasaan canggung sambil menggandeng lengan ayahnya Bapak Hendra. Mereka berdua datang mengenakan pakaian sederhana yang sangat kontras dengan kemewahan di sekeliling mereka. Olivia merapikan hijabnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Karena sedari tadi dia merasakan tatapan merendahkan dari beberapa tamu yang lewat. Bapak Hendra sebaliknya tampak sangat tenang. Wajahnya yang mulai berkerut menunjukkan ketegasan yang diam namun pasti. Olivia mengajak ayahnya berjalan mendekat ke arah pusat panggung tempat suami dan keluarga mertuanya sedang berkumpul. Di tangannya, Olivia memegang sebuah buket bunga segar yang dia beli dengan uang tabungannya sendiri sebagai bentuk ucapan selamat untuk pria yang dia cintai. Ketika mereka berdua akhirnya sampai di hadapan keluarga itu, obrolan Ibu Ratna dan Amel seketika terhenti. Ibu Ratna menatap Olivia dan Bapak Hendra dari atas sampai bawah dengan tatapan jijik, seolah melihat kotoran yang merusak pemandangan pestanya. Amel memalingkan wajah sambil mendengus kasar. Fahri menoleh dan senyum bangga di wajahnya perlahan luntur digantikan oleh raut wajah dingin dan penuh penghinaan. Bapak Hendra dengan niat baik dan senyum kebapakan melangkah maju selangkah. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah menantunya itu berniat memberikan ucapan selamat atas peluncuran perusahaan baru yang digadang-gadang bernilai puluhan miliar tersebut. Waktu seakan berhenti sejenak ketika tangan tua itu menggantung di udara. Bukannya membalas uluran tangan mertuanya, Fahri malah tertawa keras. Tawa itu menggema menarik perhatian banyak tamu undangan di sekitar mereka. Dengan gerakan kasar, Fahri menepis tangan Bapak Hendra hingga pria parubaya itu sedikit terdorong ke belakang. Di depan puluhan pasang mata kolega bisnisnya, Fahri menatap tajam ke arah Bapak Hendra dan Olivia lalu berkata dengan suara lantang, "Maaf, saya tidak berjabat tangan dengan sampah busuk seperti kalian." Kata-kata itu meluncur begitu saja tanpa keraguan sedikit. Keheningan langsung menyelimuti area tersebut. Olivia merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak. Darahnya mendidih ketika mendengar ayahnya dihina sedemikian rupa di depan umum oleh pria yang selama ini dia layani dengan sepenuh hati. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun kemarahan jauh lebih mendominasi. Dia mencengkeram lengan ayahnya, bersiap untuk membalas ucapan kejam suaminya dan berniat menarik ayahnya pergi dari tempat terkutuk itu. Dia tidak peduli lagi dengan pesta ini. Dia hanya ingin melindungi kehormatan ayahnya. Namun sebelum Olivia sempat membuka mulut atau melangkah pergi, Bapak Hendra menahan tangannya dengan lembut. Pria tua itu tidak terlihat marah atau tersinggung sama sekali. Sebaliknya, senyum dingin yang sangat asing bagi Olivia perlahan terukir di wajah ayahnya. Bapak Hendra menatap lurus ke mata Fahri yang masih memancarkan kesombongan. Dengan nada suara yang sangat tenang, namun menggema di tengah keheningan ruangan, Bapak Hendra membalas ucapan menantunya. "Baiklah. Tapi sayangnya detik ini kamu baru saja kehilangan 25 miliar. Fahri kembali tertawa meremehkan mengira mertuanya sudah kehilangan akal karena rasa malu. Ibu Ratna ikut tertawa sini sambil menyuruh petugas keamanan untuk mengusir dua orang yang dia anggap sebagai pengemis gila itu.
Olivia sendiri sangat terkejut mendengar ucapan ayahnya. Dia menatap ayahnya dengan tatapan bingung mengira ayahnya sedang membual karena syok berat setelah dihina di depan banyak orang. Olivia berbisik memohon kepada ayahnya agar mereka segera pulang dan tidak memperburuk keadaan. Namun Bapak Hendra tetap berdiri tegak bagaikan batu karang yang tidak tergoyahkan. Tiba-tiba pintu utama ruang perayaan terbuka dengan paksa menghasilkan suara debuman yang sangat keras. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu masuk. Dari balik pintu muncul sosok Doni, seorang pria muda dengan setelan jas rapi dan wajah sedingin es. Di belakangnya puluhan pria bertubuh besar dengan pakaian serba hitam berbaris rapi mengikuti langkah Doni yang tegas memasuki ruangan. Langkah kaki mereka yang serempak menciptakan aura intimidasi yang membuat para tamu undangan menyingkir memberi jalan. Doni berjalan lurus membelah kerumunan tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan, langsung menuju ke tempat Bapak Hendra berdiri. Sesampainya di hadapan Bapak Hendra, pemandangan yang terjadi selanjutnya membuat napas semua orang tercekat. Doni, pria yang dikenal di dunia bisnis sebagai eksekutif bayangan yang paling ditakuti itu, menundukkan tubuhnya hingga 90 derajat di hadapan Bapak Hendra. Puluhan pria berbadan besar di belakangnya melakukan hal yang sama. Ruangan itu menjadi sunyi senyap seolah ada sihir yang membungkam mulut semua orang. Doni mengangkat wajahnya menyerahkan sebuah perangkat tablet berlayar sentuh kepada Bapak Hendra dan berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh seluruh ruangan. Laporan eksekusi Tuan Besar penarikan seluruh dana investasi senilai 25 miliar dari perusahaan ini telah selesai dilakukan detik ini juga. Mata Fahri terbelalak lebar hingga hampir keluar dari sarangnya. Wajahnya yang semula memerah karena bangga kini berubah pucat pasi bagaikan mayat. Ibu Ratna dan Amel saling berpandangan dengan mulut terenganga tidak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Olivia sendiri menutup mulutnya dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap ayahnya dengan perasaan tidak percaya. Ayah yang selama ini dia kenal sebagai pria sederhana yang hidup pas-pasan ternyata adalah sang investor tunggal rahasia di balik berdirinya perusahaan suaminya. Ayahnya adalah sosok Tuan Besar yang selama ini diagungkan oleh keluarga mertuanya tanpa mereka sadari. Ponsel di saku Fahri tiba-tiba berdering bersahutan dengan bunyi notifikasi peringatan beruntun. Tangannya bergetar hebat saat merogoh saku dan melihat layar ponselnya. Panggilan dari pihak bank peringatan pembekuan aset serta notifikasi penarikan dana massal membanjiri layarnya dalam hitungan detik. Perusahaannya yang baru saja diluncurkan hancur lebur menjadi debu dalam satu kedipan mata akibat kesombongannya sendiri. Lutut Fahri kehilangan kekuatannya. Pandangannya menggelap dan napasnya tersengal-sengal. Dia menjerit histeris menyebutkan nominal uang tersebut sebelum akhirnya tubuhnya tumbang membentur lantai marmer yang keras. Fahri pingsan di tengah kemegahan pesta yang dia buat sendiri. Sementara Bapak Hendra hanya menatapnya dengan tatapan kosong tanpa belas kasihan. Lalu berbalik melangkah pergi diikuti oleh Olivia dan barisan pengawalnya meninggalkan kekacauan total di belakang mereka. Langkah kaki Olivia terasa mengambang saat dia mengikuti ayahnya keluar dari gedung perayaan mewah tersebut. Udara malam yang berhembus menerpa wajahnya terasa dingin, namun pikirannya jauh lebih kacau balau. Di depan lobi utama, sebuah mobil mewah berwarna gelap dengan desain elegan telah terparkir rapi menunggu mereka. Seorang pengawal membukakan pintu untuknya dan Olivia masuk dengan ragu-ragu. Dia duduk di atas jok kulit yang sangat lembut. Sebuah kemewahan yang tidak pernah dia bayangkan bisa dia rasakan apalagi bersama ayahnya. Bapak Hendra duduk di sebelahnya sementara Doni mengambil tempat di kursi depan di samping pengemudi. Mobil mewah itu melaju menembus jalanan malam kota meninggalkan gedung tempat kehancuran suaminya baru saja dimulai. Di dalam kabin mobil yang kedap suara keheningan terasa sangat menyiksa bagi Olivia. Dia menatap ayahnya lekat-lekat mencari kebohongan atau candaan di wajah pria tua itu. Namun yang dia temukan hanyalah ketenangan mutlak. Air mata yang sedari tadi dia tahan akhirnya menetes membasahi pipinya. Olivia meminta penjelasan dengan suara bergetar mempertanyakan semuanya. Dia bertanya mengapa selama ini ayahnya membiarkan mereka hidup dalam kesulitan ekonomi? Mengapa ayahnya membiarkan dirinya dihina dan diperlakukan semena-mena oleh keluarga mertuanya setiap hari jika ayahnya memiliki kekuatan sebesar ini? Bapak Hendra menghela napas panjang menatap putrinya dengan tatapan penuh penyesalan dan kasih sayang. Dia menjelaskan bahwa dunia bisnis tempatnya berada adalah dunia yang sangat kejam dan penuh musuh. Di masa lalu, sebuah tragedi merenggut nyawa orang yang sangat mereka cintai akibat persaingan kotor dan keserakahan orang lain. Sejak saat itu, Bapak Hendra bersumpah untuk menyembunyikan identitas Olivia, menjauhkannya dari dunia yang gelap itu, dan membesarkannya sebagai gadis biasa agar dia bisa hidup tenang dan aman.
Kekayaan ini disembunyikan semata-mata untuk melindungi nyawa Olivia. Mengenai Fahri, Bapak Hendra awalnya ingin menguji ketulusan pria itu dan memberikan modal secara rahasia untuk melihat apakah Fahri benar-benar pantas mendampingi putrinya. Namun, ujian itu justru mengungkap sifat asli keluarga tersebut yang serakah dan busuk dari dalam. Mendengar penjelasan itu, Olivia menangis terguguh. Rasa sakit akibat pengkhianatan suaminya bercampur dengan rasa haru atas perlindungan ayahnya yang begitu besar. Kepolosannya selama ini telah dimanfaatkan dengan sangat kejam oleh orang yang paling dia percayai. Di dalam mobil mewah itu, Olivia menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang semula lembut perlahan berubah menjadi tajam dan dingin. Kepedihan di hatinya perlahan mengeras menjadi tekad yang kuat. Dia menyadari bahwa air mata tidak akan mengubah apapun dan orang-orang yang telah menginjak-injak harga diri keluarganya harus membayar mahal atas perbuatan mereka. Sementara itu, di rumah sakit suasana sangat kacau. Fahri terbaring lemas di atas ranjang dengan selang infus terpasang di tangannya. Dia baru saja siuman, namun kesadarannya langsung disambut oleh kepanikan yang luar biasa. Ibu Ratna dan Amel mondar-mandir di ruang rawat tersebut sambil terus memegang ponsel. Telepon genggam mereka tidak henti-hentinya berdering. Suara makian dari pihak vendor yang menuntut pembayaran hingga ancaman dari bank yang langsung membekukan semua rekening perusahaan membuat ruangan itu terasa seperti neraka. Mereka menyadari bahwa ancaman Bapak Hendra bukanlah gertakan kosong. Pria yang selama ini mereka panggil dengan sebutan sampah ternyata adalah dewa yang baru saja mencabut nyawa perusahaan mereka dalam sekejap. Ibu Ratna dengan wajah pucat dan keringat dingin bercucuran segera mengambil tas mewahnya. Dia mendekati ranjang Fahri dan berbicara dengan nada bergetar namun penuh urgensi. Dia mengatakan bahwa mereka harus segera menyelamatkan diri dan kabur ke luar negeri sebelum para penagih utang menemukan mereka. Ibu Ratna berencana menggunakan seluruh uang tabungan darurat keluarga yang selama ini mereka simpan. Dengan susah payah, tabungan itu bernilai miliaran dan seharusnya cukup untuk memulai kehidupan baru di tempat lain dan bersembunyi dari kehancuran ini. Dengan jari yang gemetar, Ibu Ratna membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk mentransfer seluruh dana darurat tersebut ke rekening rahasia. Namun ketika layar ponsel memunculkan informasi saldo, mata Ibu Ratna terbelalak lebar seolah melihat hantu. Saldo di rekening tersebut menunjukkan angka 0. Tidak ada 1 rupiah pun tersisa. Layar ponsel itu seakan mengejeknya. Dia merefresh halaman itu berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Kepanikan yang sesungguhnya kini benar-benar mencekik lehernya. Ibu Ratna berbalik menatap putranya dengan tatapan membunuh. Dia mendekati Fahri dan mengguncang tubuh anaknya itu dengan kasar menuntut penjelasan kemana perginya seluruh uang tabungan keluarga mereka. Amel ikut berteriak panik menyadari bahwa mereka kini benar-benar tidak memiliki apa-apa. Fahri yang masih lemas hanya bisa memalingkan wajahnya. Tidak berani menatap mata ibunya. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Bibirnya bergetar saat dia akhirnya memberikan pengakuan yang membuat Ibu Ratna dan Amel nyaris pingsan. Fakri mengakui bahwa dia telah menarik seluruh uang dari rekening keluarga tersebut secara diam-diam sejak beberapa bulan yang lalu. Dia menguras habis harta keluarganya sendiri tanpa sisa sedikit pun. Saat Ibu Ratna berteriak histeris menanyakan untuk apa uang sebanyak itu dihabiskan, Fahri hanya terdiam membisu dengan wajah ketakutan. Dia tidak berani menyebutkan nama perempuan yang selama ini menjadi alasan kebohongannya. Fakta bahwa keluarga yang sangat sombong itu kini tidak hanya bangkrut, tetapi juga benar-benar jatuh miskin tanpa sepeser uang pun, untuk makan besok pagi membuat ruang rawat itu dipenuhi oleh jeritan keputusasaan yang menggema menembus dinding-dinding rumah sakit. Cahaya matahari pagi menyusup menembus kaca jendela besar di ruang kerja pribadi Bapak Hendra menyinari meja kayu jati yang kokoh tempat Olivia kini duduk. Pagi ini semuanya terasa sangat berbeda bagi Olivia. Semalam dia masih seorang istri yang selalu menundukkan kepala dan melayani suaminya dengan penuh kepatuhan. Hari ini dia duduk tegak dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Hijabnya terpasang sangat rapi membingkai wajahnya yang kini memancarkan ketegasan luar biasa. Di hadapannya berdiri Doni, pria kepercayaan ayahnya yang sedang meletakkan sebuah map tebal berisi dokumen investigasi keuangan. Malam sebelumnya, Olivia telah meminta bantuan Doni untuk melacak aliran dana tabungan keluarga Fahri yang lenyap tanpa sisa. Doni bekerja dengan sangat cepat dan efisien mengerahkan seluruh jaringan intelijen bisnis yang dia miliki untuk menguliti semua rahasia Fahri dalam hitungan jam. Olivia membuka map tersebut dengan tangan yang stabil. Matanya menelusuri deretan angka dan rincian transaksi bank yang tertera di atas kertas.
Penjelasan Doni mengalir dengan lugas membedah setiap pengeluaran gelap yang dilakukan oleh suaminya. Ternyata selama berbulan-bulan, Fahri telah memindahkan uang tabungan keluarganya sedikit demi sedikit ke sebuah rekening rahasia. Uang yang seharusnya menjadi dana darurat keluarga itu digunakan untuk membeli sebuah unit apartemen mewah di pusat kota serta berbagai perhiasan dan barang bermerek. Olivia merasakan perutnya mual melihat betapa rapinya kebohongan pria yang selama ini tidur di sebelahnya. Suaminya telah mencuri dari keluarganya sendiri demi membiayai gaya hidup seorang wanita simpanan. Doni menyodorkan selembar foto yang diambil dari kamera pengawas apartemen tersebut, menunjukkan sosok wanita yang selama ini menjadi tujuan aliran dana haram Fahri. Saat melihat wajah di foto itu, napas Olivia seketika tertahan. Jantungnya bergemuruh hebat dan rasa sakit yang jauh lebih dalam dari pengkhianatan suaminya menghantam dadanya. Wanita di foto itu adalah Indah, sahabat baiknya sendiri. Indah adalah tempat Olivia menumpahkan segala keluh kesahnya tentang perlakuan buruk Ibu Ratna dan Amel. Indah adalah orang yang selalu memeluknya dan menyuruhnya bersabar menghadapi tabiat suaminya. Ternyata di balik topeng persahabatan itu, Indah menusuknya tepat di jantung dengan belati kebencian. Tanpa membuang waktu, Olivia berdiri dari kursinya. Dia meminta Doni untuk menyiapkan dokumen perceraian yang telah dia tanda tangani pagi itu. Olivia menolak ditemani oleh para pengawal, karena dia ingin menyelesaikan urusan ini sendirian. Dengan langkah pasti Olivia keluar dari kediaman ayahnya dan menuju apartemen mewah yang dibeli menggunakan uang curian suaminya. Sepanjang perjalanan, Olivia menguatkan hatinya. Dia tidak akan lagi menjadi wanita yang mudah dibodohi. Air matanya sudah mengering dan kini yang tersisa hanyalah tekad untuk menghancurkan semua orang yang telah menginjak-injak ketulusannya. Sesampainya di depan pintu unit apartemen mewah tersebut, Olivia menekan bel dengan tenang. Beberapa saat kemudian pintu terbuka menampilkan sosok Indah yang tampak terkejut melihat siapa yang datang. Wajah Indah memucat sesaat, namun dengan cepat berubah menjadi senyum sinis yang penuh kemenangan. Indah menyandarkan tubuhnya di ambang pintu menatap Olivia dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Tidak ada lagi sapaan hangat atau pelukan palsu seperti yang biasa dia berikan. Indah dengan terang-terangan memamerkan perhiasan mahal yang melingkar di leher dan pergelangannya semua dibeli dari hasil keringat dan kebohongan Fahri. Indah tertawa pelan dan mengundang Olivia masuk hanya untuk memamerkan isi apartemen tersebut. Dengan bangga Indah menceritakan bagaimana Fahri selalu datang kepadanya setiap kali pria itu merasa bosan dengan kehidupan rumah tangganya yang menyedihkan bersama Olivia. Indah mengejek Olivia sebagai wanita bodoh yang terlalu gampang ditipu. Menurut Indah, Fahri memilihnya karena dia jauh lebih pantas mendampingi seorang calon miliarder sukses dibandingkan Olivia yang selalu tampil miskin dan memalukan. Indah merasa dirinya telah memenangkan sebuah piala emas dengan merebut Fahri dari tangan Olivia. Dia dengan angkuh menyatakan bahwa sebentar lagi Fahri akan resmi menjadi penguasa perusahaan besar dan menceraikan Olivia untuk menikahinya. Mendengar semua hinaan dan pengakuan menjijikan itu, Olivia sama sekali tidak marah. Dia tidak menangis dan tidak berteriak seperti istri yang kehilangan akal. Sebaliknya, Olivia hanya tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman dingin yang membuat Indah diam-diam merasa merinding. Olivia membuka tasnya dan mengeluarkan map berisi surat gugatan cerai lalu melemparkannya tepat ke dada Indah. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai. Olivia menatap mata mantan sahabatnya itu dengan tatapan penuh rasa kasihan yang sangat tulus. Dengan suara yang sangat tenang dan jelas, Olivia berkata bahwa Indah bisa mengambil Fahri seutuhnya karena pria itu kini tidak lebih dari sekadar tumpukan sampah baginya. Olivia mengucapkan selamat kepada Indah atas kemenangannya merebut seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Indah mengerutkan kening tidak memahami maksud ucapan Olivia. Namun Olivia tidak berniat memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia membalikan badan dan melangkah pergi meninggalkan apartemen itu dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, Olivia tertawa membayangkan wajah Indah ketika wanita ular itu menyadari bahwa dia baru saja mempertaruhkan hidupnya untuk seorang pria gelandangan yang memiliki hutang 25 miliar. Sang lintah sebentar lagi akan menyedot darah dari bangkai yang sudah mengering. Di sisi lain, kota penderitaan keluarga Ibu Ratna baru saja mencapai puncaknya. Setelah dipaksa keluar dari rumah sakit karena kartu kredit mereka diblokir total, Fahri, Ibu Ratna, dan Amel pulang ke rumah mewah mereka dengan menumpang kendaraan umum. Setibanya di depan gerbang rumah pemandangan yang menyambut mereka sukses membuat Ibu Ratna nyaris pingsan untuk kedua kalinya. Puluhan petugas sita dari pihak bank dan beberapa aparat keamanan telah memasang garis batas di sekeliling properti mereka.
Segel resmi terpasang di pintu utama menyatakan bahwa rumah beserta seluruh isinya telah disita sebagai jaminan atas hutang perusahaan yang gagal bayar. Amel menangis histeris melihat koleksi tas mewah dan perhiasannya terkunci di dalam rumah yang tidak bisa lagi dia masuki. Ibu Ratna berteriak memaki para petugas berusaha menerobos masuk. Namun tubuhnya dengan mudah didorong mundur oleh petugas keamanan. Mereka diusir dari properti mereka sendiri, tanpa diizinkan membawa satu barang pun selain pakaian yang melekat di badan. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, otak Ibu Ratna bekerja keras mencari jalan keluar. Dia teringat pada Bapak Hendra. Di mata Ibu Ratna, Bapak Hendra hanyalah pria tua miskin yang kebetulan memiliki uang dari hasil entah dari mana. Dia yakin Bapak Hendra berhati lembek dan bisa dimanipulasi dengan mudah jika mereka memohon dan menangis di hadapannya. Ibu Ratna segera menarik lengan Fahri dan Amel. Dia memaksa kedua anaknya untuk pergi ke kediaman Bapak Hendra. Ibu Ratna merencanakan sandiwara air mata yang sempurna. Dia menyuruh Fahri untuk bersujud di kaki mertuanya. Menangis memohon ampun dan berjanji akan menjadi suami yang baik bagi Olivia asalkan dana 25 miliar itu dikembalikan dan aset mereka dibebaskan. Fahri yang sudah kehilangan arah hanya bisa menuruti perintah ibunya. Mereka bertiga berjalan kaki menyusuri jalanan kota menuju kawasan pemukiman tempat tinggal Bapak Hendra yang selalu mereka hina sebagai kawasan kumuh. Namun ketika mereka tiba di alamat yang dituju, langkah mereka terhenti mendadak. Tempat yang seharusnya berdiri rumah sederhana milik Bapak Hendra kini telah berubah menjadi tanah lapang yang rata. Bangunan lama itu telah dihancurkan sepenuhnya tanpa menyisakan satu batu bata pun. Ibu Ratna mencek matanya tidak percaya mengira dia salah alamat. Namun lingkungan sekitarnya sangat familiar. Amel mulai merengek kelelahan sementara Fahri menatap kosong ke arah tanah kosong tersebut, merasa harapan terakhirnya telah menguap ke udara. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Pintu terbuka dan Doni melangkah keluar diiringi oleh dua orang pengawal bertubuh tegap. Doni berjalan menghampiri keluarga yang tampak sangat menyedihkan itu dengan langkah tenang dan wajah datar. Ibu Ratna yang mengenali Doni sebagai pria yang mengumumkan penarikan dana semalam langsung berlari menghampirinya. Dengan wajah memelas dan air mata buaya Ibu Ratna memohon kepada Doni agar mempertemukan mereka dengan Bapak Hendra. Dia bersumpah bahwa semua ini hanya salah paham dan keluarganya siap meminta maaf secara langsung kepada Bapak Hendra dan Olivia. Doni menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang sangat dingin seolah menatap serangga yang mengganggu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Doni memberikan isyarat kepada salah satu pengawalnya. Pengawal tersebut maju dan menyerahkan sebuah dokumen resmi ke tangan Ibu Ratna. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna membuka dokumen tersebut. Sementara Fahri dan Amel ikut mengintip dari belakang. Tulisan di atas kertas itu seketika membuat darah mereka serasa membeku. Dengan nada suara yang datar, namun menusuk Doni menjelaskan isi dokumen tersebut. Ternyata tanah dan rumah mewah tempat keluarga Ibu Ratna tinggal dan pamerkan selama ini secara hukum adalah milik Bapak Hendra. Bapak Hendra telah membelinya secara rahasia beberapa bulan yang lalu sebagai jaminan awal atas hutang-hutang keluarga tersebut sebelum perusahaan baru itu didirikan. Selama ini, keluarga Ibu Ratna hanya menumpang di atas properti milik orang yang selalu mereka hina sebagai orang miskin. Karena kontrak investasi telah dibatalkan akibat pelanggaran berat yang dilakukan oleh Fahri, maka seluruh hak guna bangunan dicabut dan properti tersebut ditarik kembali oleh pemilik aslinya. Fakta ini menghancurkan sisa-sisa kewarasan Ibu Ratna. Kesombongan yang selama ini menjadi identitasnya runtuh berkeping-keping. Wanita parubaya itu jatuh berlutut di atas tanah berdebu meratap dan memukul-mukul dadanya sendiri meratapi kebodohannya. Amel ikut terduduk lemas menangis sejadi-jadinya menyadari bahwa dia kini resmi menjadi gelandangan tunawisma tanpa harta dan tempat bernaung. Doni tidak memberikan sedikit pun belas kasihan. Dia berbalik badan masuk kembali ke dalam mobil mewahnya dan melaju pergi meninggalkan keluarga benalu itu membusuk di jalanan. Di tengah tangisan histeris ibu dan adiknya, Fahri berdiri mematung. Pikirannya kosong dan tubuhnya menggigil kedinginan. Dia telah kehilangan perusahaan, kehilangan harta benda, kehilangan rumah, dan kini kehilangan martabatnya. Di tengah keputusasaan yang absolut itu, sebuah nama tiba-tiba melintas di benaknya. Indah. Ya, dia masih memiliki Indah. Wanita itu memiliki apartemen mewah dan pasti bersedia menampungnya sampai dia bisa bangkit kembali. Tanpa mempedulikan ibunya yang terus meratap memanggil namanya, Fahri berbalik dan berlari sekuat tenaga menyusuri jalanan kota menuju apartemen selingkuhannya berharap menemukan keselamatan di sana.
Langit malam mendadak berubah menjadi sangat kelam seolah-olah alam semesta ikut menertawakan kehancuran hidup Fahri detik itu. Petir menyambar dengan suara menggelegar menyobek keheningan malam sebelum akhirnya badai hujan lebat mengguyur jalanan kota tanpa henti. Fahri berlari menembus tirai hujan yang sangat deras tersebut tanpa arah yang jelas pada awalnya. Pakaian mahalnya yang tadi pagi dia kenakan dengan penuh kebanggaan untuk merayakan peluncuran perusahaannya kini basah kuyup menempel ketat di tubuhnya yang menggigil kedinginan. Air hujan bercampur dengan air mata keputusasaan dan keringat dingin mengalir deras membasahi wajahnya yang tampak pucat pasi bagaikan mayat hidup. Sepatu kulit mewahnya yang dibeli dengan harga puluhan juta rupiah kini hancur terendam genangan air berlumpur di pinggir jalan raya. Setiap kali dia melangkah dengan tergesa-gesa. Setiap tarikan napasnya terasa menyakitkan. Dadanya bergemuruh menahan rasa sesak yang luar biasa dan setiap langkah yang dia ambil terasa sangat berat seolah ada beban bertonton yang mengikat pergelangan kakinya. Namun Fahri sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit dan kelelahan fisik yang mendera tubuhnya saat ini. Ketakutan yang amat sangat mengejar-ngejarnya dari belakang bagaikan bayangan gelap pencabut nyawa yang siap menelannya bulat-bulat. Pikirannya sempat melayang sesaat pada Ibu Ratna dan Amel yang dia tinggalkan begitu saja meratap di pinggir jalan berdebu. Namun sisi egois di dalam hatinya berteriak jauh lebih kencang menuntut keselamatan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia terus merapal nama indah di dalam hatinya berulang-ulang meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita itu adalah satu-satunya pelabuhan terakhir yang tersisa di dunia ini untuknya. Indah pasti akan menolongnya, pikir Fahri putus asa. Indah pasti akan menyambutnya dengan pelukan hangat, membalut lukanya dan membisikkan kata-kata penenang seperti yang selalu wanita itu lakukan setiap kali Fahri merasa lelah berpura-pura menjadi suami yang baik untuk Olivia. Bukankah selama ini dia sudah mengorbankan segalanya demi Indah pikirnya membenarkan diri sendiri? Apartemen mewah di kawasan elit pusat kota perhiasan bernilai ratusan juta tas-tas bermerek dari luar negeri hingga uang saku bernominal fantastis setiap bulannya. Semua itu telah dia berikan kepada Indah. Fahri sangat yakin bahwa cinta Indah kepadanya adalah cinta sejati yang suci dan tidak akan pernah lekang oleh badai kehancuran finansial sedahsyat apapun yang sedang dia hadapi malam ini. Setelah berlari sejauh beberapa kilometer dengan sisa tenaga yang dia miliki, Fahri akhirnya tiba di depan lobi gedung apartemen mewah tempat Indah tinggal. Tubuhnya gemetar hebat menahan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Penampilannya saat ini sangat berantakan jauh dari kesan seorang eksekutif muda yang biasanya selalu berjalan tegap penuh pesona. Rambutnya lepek menempel di dahi kemejanya kotor terkena cipratan lumpur dan napasnya tersengal-sengal seperti orang yang hampir mati lemas. Petugas keamanan di lobi apartemen tersebut sempat menahannya dengan tatapan curiga bercampur jijik, mengira ada seorang gelandangan mabuk yang mencoba menerobos masuk ke area hunian eksklusif itu. Namun setelah Fahri menyebutkan nomor unit apartemen Indah dengan suara berteriak marah petugas itu, akhirnya membiarkannya lewat meski dengan raut wajah yang masih sangat merendahkan. Fahri menyeret langkahnya masuk ke dalam lift mewah yang dindingnya terbuat dari kaca dan cermin. Saat melihat pantulan dirinya sendiri di dalam cermin lift tersebut, Fahri merasa perutnya bergejolak mual. Bayangan pria hancur berantakan yang menatap balik kepadanya itu bukanlah dirinya. Itu bukan Fahri sang calon miliarder sukses. Itu hanyalah sosok menyedihkan yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Lift bergerak naik dengan mulus membawa Fahri menuju lantai atas tempat apartemen mahal hasil uang curiannya berada. Begitu pintu lift terbuka, dia langsung setengah berlari menyusuri lorong yang dilapisi karpet tebal menuju pintu unit milik Indah. Tangannya yang masih gemetar hebat menekan bel pintu berkali-kali dengan tidak sabar. Dia terus menekan bel itu tanpa jeda hingga suara nyaringnya menggema memecah kesunyian lorong apartemen elit tersebut. Beberapa saat kemudian, suara kunci yang diputar terdengar dari dalam dan pintu utama perlahan terbuka. Wajah Indah muncul dari balik pintu dengan raut wajah kesal karena waktu istirahatnya diganggu dengan suara bel yang sangat berisik. Namun kekesalan di wajah Indah seketika berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa saat melihat wujud mengerikan pria yang berdiri di hadapannya. Indah mundur selangkah matanya membelalak lebar melihat Fahri yang basah kuyup kotor dan menggigil hebat di depan pintunya. Fahri tanpa membuang waktu langsung menjatuhkan dirinya ke depan, berusaha memeluk kaki Indah dan mulai menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dengan suara parau dan patah-patah, Fahri menceritakan semua bencana yang baru saja menimpa dirinya. Dia menceritakan bagaimana Bapak Hendra ternyata adalah investor rahasia yang maha kuasa. Bagaimana semua dana 25 miliar ditarik kembali dalam sekejap mata. Bagaimana perusahaannya hancur lebur sebelum sempat beroperasi.
Bagaimana rumah mewah ibunya disita dan bagaimana dia kini menjadi buronan bank dengan hutang puluhan miliar yang tidak mungkin bisa dia bayar seumur hidupnya. Fahri memohon dengan sangat menyedihkan meminta Indah untuk menampungnya, menyembunyikannya dari kejaran penagih utang dan memberikannya sedikit uang dari barang-barang mewah yang pernah dia belikan untuk bertahan hidup sementara waktu. Fahri bersumpah akan mencari cara untuk bangkit kembali dan membalas dendam kepada mertuanya asalkan Indah bersedia membantunya melewati masa-masa kritis yang mengerikan ini. Namun, alih-alih mendapatkan pelukan hangat dan simpati yang dia harapkan, Fahri justru merasakan dorongan kasar yang membuat tubuhnya terjengkang ke belakang hingga terduduk di lantai lorong yang dingin. Fahri mendongak dengan tatapan bingung dan tidak percaya melihat ekspresi wajah Indah yang kini berubah 180 derajat. Tidak ada lagi raut wajah manis penuh cinta dan kepedulian yang biasa wanita itu tunjukkan kepadanya. Yang ada di hadapannya saat ini hanyalah wajah seorang wanita licik yang sedang menatap tumpukan sampah menjijikan. Indah menyilangkan kedua lengannya di depan dada, bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis yang sangat kejam. Dengan nada suara yang tinggi dan menusuk, Indah memaki. Fahri menyebutnya sebagai pria bodoh yang tidak berguna. Indah dengan lantang mengakui bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan kebodohan Fahri untuk mendapatkan fasilitas mewah, hidup enak dan harta melimpah tanpa perlu bekerja keras. Indah menegaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah mencintai pria lemah dan pengecut seperti Fahri. Tujuan utamanya hanyalah uang, kekuasaan dan status sosial yang sebelumnya dia kira akan Fahri dapatkan setelah perusahaannya diluncurkan. Kini setelah mengetahui bahwa pria di depannya ini hanyalah seorang gelandangan yang terlilit hutang puluhan miliar, Indah merasa tidak ada lagi alasan baginya untuk mempertahankan sandiwara murahan mereka. Indah tertawa keras menertawakan kejatuhan Fahri, mengejeknya sebagai suami gagal yang bahkan tidak tahu bahwa mertuanya sendiri adalah penguasa ekonomi yang bisa menghancurkan hidupnya dalam satu jentikan jari. Di tengah hinaan pedas yang dilontarkan Indah tersebut, seorang pria parubaya dengan perut buncit dan wajah angkuh muncul dari dalam apartemen berjalan menghampiri pintu. Pria itu adalah Tuan Haris, seorang pemilik perusahaan besar yang menjadi saingan bisnis di industri yang sama. Tuan Haris merangkul pinggang Indah dengan mesra sementara Indah menyandarkan kepalanya di bahu pria itu dengan sikap manja yang sangat memuakkan bagi Fahri. Tuan Haris menatap Fahri yang terduduk lemas di lantai dengan tatapan merendahkan. Dia tertawa mengejek menyuruh Fahri untuk menyingkir dari depan pintu apartemen kekasih barunya karena pemandangan pria miskin yang meratap sangat mengganggu matanya. Tuan Haris dengan sombong menyatakan bahwa mulai detik ini Indah berada di bawah perlindungannya dan semua fasilitas mewah yang ada di apartemen ini akan dia ambil alih. Indah menambahkan pukulan terakhir dengan mengambil sebuah koper besar dari dalam ruangan, lalu melemparkannya tepat ke arah wajah Fahri. Koper itu terbuka dan isinya berhamburan keluar menampilkan barang-barang murahan milik Fahri yang tersisa. Indah berteriak menyuruh Fahri untuk memungut barang-barang rongsokannya dan pergi dari kehidupannya selamanya. Setelah itu, tanpa sedikit pun rasa kasihan, Indah membanting pintu apartemen dengan sangat keras tepat di depan wajah Fahri, meninggalkan suara debuman yang menggema di sepanjang lorong sunyi tersebut. Fahri terdiam membeku menatap pintu kayu solid yang kini tertutup rapat memisahkan dirinya dari kehidupan mewah yang dulu dia bangun dengan kebohongan. Pengkhianatan balasan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan realita yang dia terima di gedung perayaan. Hatinya hancur berkeping-keping. Harga dirinya telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah dan seluruh harapannya telah musnah tak bersisa. Dia benar-benar dicampakkan seperti bangkai binatang yang sudah tidak memiliki nilai guna sama sekali. Fahri merangka mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan dengan tangan bergetar, air matanya terus mengalir deras bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Dia kemudian menyeret langkah kakinya kembali keluar dari gedung apartemen tersebut, kembali ke bawah guyuran hujan badai yang tidak juga mereda. Di pinggir jalanan yang gelap dan dingin itu, Fahri menangis melolong memanggil-manggil kekayaan dan kekuasaannya yang telah hilang ditelan kebodohannya sendiri. Sementara itu, tidak jauh dari tempat Fahri meratapi nasib buruknya, sebuah mobil mewah terparkir dengan mesin yang menyala pelan di seberang jalan. Di dalam mobil tersebut, duduk Olivia dengan tenang mengamati seluruh kejadian memalukan itu melalui layar tablet yang terhubung dengan kamera pengawas tersembunyi. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata Olivia melihat kehancuran pria yang pernah sangat dia cintai itu. Wajahnya datar sedingin pahatan es. Olivia secara perlahan melepaskan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya lalu menjatuhkannya ke lantai mobil tanpa penyesalan sedikit pun. Malam ini dia telah mengubur masa lalunya dalam-dalam dan sang pewaris tahta kini telah sepenuhnya terbangun siap untuk memulai permainan balas dendam yang sesungguhnya.
Sinar matahari pagi yang cerah menembus masuk melalui jendela kaca berukuran raksasa di kamar tidur utama kediaman Bapak Hendra menyambut hari baru yang akan mengubah sejarah hidup Olivia selamanya. Hari ini tidak ada lagi Olivia sang istri penurut yang sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga mertua yang selalu mencelanya. Hari ini yang berdiri di depan cermin besar setinggi tubuh itu adalah seorang wanita yang baru saja terlahir kembali dari abu pengkhianatan yang membakarnya habis-habisan semalam. Olivia mematuk dirinya di depan cermin memperhatikan setiap perubahan detail pada penampilannya. Dia telah meninggalkan pakaian sederhananya dan kini mengenakan setelan jas kerja berpotongan tegas dan elegan yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Hijabnya ditata dengan gaya modern yang sangat rapi dan profesional mencerminkan aura kewibawaan seorang pemimpin puncak sebuah perusahaan raksasa. Sorot matanya yang dulu selalu memancarkan kelembutan dan kesabaran yang tidak terbatas kini telah digantikan oleh ketajaman setajam pisau bedah yang siap mengiris siapa saja yang berani merintangi jalannya. Postur tubuhnya tegak. Dagunya terangkat dan langkah kakinya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Transformasi yang dia alami bukan sekadar perubahan penampilan luar semata, melainkan sebuah revolusi mental yang mengubahnya dari seorang korban yang tersakiti menjadi seorang penguasa yang memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri. Di ruang makan lantai bawah, Bapak Hendra sedang duduk menikmati secangkir teh hangat sambil membaca laporan keuangan harian dari berbagai anak perusahaan miliknya. Ketika mendengar suara langkah kaki putrinya menuruni tangga, Bapak Hendra menoleh dan senyum bangga mengembang di wajah tuanya. Pria parubaya itu meletakkan cangkir tehnya dan berdiri menyambut putrinya yang kini tampak sangat memukau dan berwibawa. Bapak Hendra menghampiri Olivia, menepuk bahunya dengan lembut dan menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi keluarga mereka. Bapak Hendra telah memutuskan untuk mundur dari posisinya di garis depan dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kerajaan bisnisnya secara penuh kepada putri tunggalnya tersebut. Olivia menerima tanggung jawab besar itu dengan anggukan kepala yang mantap tanpa sedikit pun keraguan di hatinya. Dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan tersebut dan akan membawa perusahaan mereka mencapai puncak kejayaan yang belum pernah dicapai sebelumnya sambil memastikan bahwa semua orang yang pernah merugikan keluarganya akan menerima pembalasan yang tepat pada pukul 8 pagi. Sebuah mobil mewah merapat di depan pintu lobi gedung perkantoran pencakar langit tertinggi di pusat kota gedung markas besar dari grup investasi raksasa milik keluarga Olivia. Doni yang sudah bersiap sejak pagi hari menyambut kedatangan Olivia dengan sikap hormat yang sangat profesional. Doni membukakan pintu mobil dan mengawal Olivia melangkah masuk ke dalam lobi utama gedung yang luas dan berlapis marmer mengkilap. Kedatangan mereka langsung menghentikan semua aktivitas di lantai dasar tersebut. Ratusan karyawan yang sedang berlalu lalang seketika berhenti melangkah berdiri tegap dan menundukkan kepala mereka dengan penuh hormat menyambut kehadiran pemimpin tertinggi mereka yang baru. Aura kepemimpinan yang dipancarkan oleh Olivia saat dia berjalan membelah kerumunan karyawan tersebut membuat semua orang menahan napas kagum. Tidak ada yang berani berbisik apalagi mengangkat wajah saat sang presiden direktur baru melangkah menuju lift pribadi khusus eksekutif. Di dalam lift menuju lantai puncak, Doni memberikan laporan singkat mengenai agenda hari itu. Doni menjelaskan bahwa Dewan Direksi telah berkumpul di ruang rapat utama siap untuk mendengarkan arahan strategis pertama dari pemimpin baru mereka. Doni juga menyerahkan sebuah map tipis berisi data rahasia yang secara khusus diminta oleh Olivia malam sebelumnya memastikan bahwa semua senjata yang dibutuhkan telah dipersiapkan dengan sempurna. Sesampainya di ruang rapat utama Dewan Direksi yang berisi para eksekutif senior dan pakar bisnis kelas kakap langsung berdiri menyambut kedatangan Olivia. Mereka semua sudah mengetahui tentang pergantian kepemimpinan ini. Namun banyak dari mereka yang diam-diam meragukan kemampuan seorang wanita muda yang belum pernah muncul di publik sebelumnya. Namun keraguan tersebut langsung sirna seketika saat Olivia mengambil tempat duduknya di kursi utama ujung meja rapat. Dengan suara yang tenang, namun memiliki ketegasan yang mutlak, Olivia membuka rapat tersebut. Dia tidak membuang waktu dengan pidato sambutan yang bertele-tele, melainkan langsung membedah kondisi pasar global, menganalisis kelemahan para pesaing utama, dan memaparkan visi strategisnya yang sangat tajam dan inovatif. Pemahamannya yang mendalam mengenai pergerakan arus modal dan ketegasannya dalam mengambil keputusan bisnis membuat para eksekutif senior tersebut terdiam kagum. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Olivia berhasil menaklukkan seluruh anggota Dewan Direksi dan mengukuhkan posisinya sebagai penguasa baru yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun di ruangan itu. Setelah rapat umum selesai, Olivia menahan Doni untuk tetap berada di ruangan. Begitu pintu tertutup rapat dan hanya menyisakan mereka berdua di dalam ruangan besar tersebut,
Olivia menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang nyaman. Dia membuka map tipis yang diberikan oleh Doni sebelumnya dan mengeluarkan selembar dokumen yang berisi profil lengkap sebuah perusahaan pesaing. Perusahaan tersebut tidak lain adalah milik Tuan Haris, pria angkuh yang telah merendahkan mantan suaminya dan menampung mantan sahabat pengkhianatnya semalam. Olivia menatap tajam ke arah foto Tuan Haris yang terlampir di dokumen tersebut. Sementara senyum dingin perlahan terbentuk di bibirnya. Dia memerintahkan Doni untuk menghentikan semua operasi pencarian terhadap Fahri dan keluarga mertuanya. Karena orang-orang rendahan itu sudah hancur dan biarkan saja mereka membusuk di jalanan dengan sendirinya. Fokus utama mereka saat ini adalah menghancurkan kerajaan bisnis Tuan Haris hingga ke akar-akarnya. Olivia ingin memastikan bahwa indah wanita yang merasa dirinya telah menang dengan berlindung di balik kekayaan pria tua itu akan merasakan sensasi terjatuh dari tempat yang jauh lebih tinggi dan menyakitkan. Doni menganggukkan kepalanya memahami perintah tersebut dengan sangat jelas. Dia segera memaparkan rencana serangan yang telah dia susun berdasarkan kelemahan terbesar yang dimiliki oleh perusahaan Tuan Haris. Doni menjelaskan bahwa perusahaan saingan tersebut saat ini sedang sangat agresif mencari suntikan dana besar-besaran untuk menutupi hutang operasional yang membengkak akibat gaya hidup mewah pemiliknya. Mereka sedang berburu proyek-proyek pemerintah bernilai triliunan untuk menyelamatkan arus kas perusahaan yang mulai berdarah. Mendengar penjelasan tersebut, mata Olivia menyipit menangkap sebuah peluang emas yang sangat brilian. Dia memerintahkan Doni untuk menciptakan sebuah proyek fiktif berskala raksasa, sebuah umpan beracun yang dilapisi dengan emas berkilau. Proyek itu harus dirancang sedemikian rupa agar terlihat sangat menguntungkan di atas kertas. Namun memiliki celah hukum mematikan yang akan menjerat siapa saja yang menandatanganinya. Olivia ingin Doni memastikan bahwa informasi mengenai mega proyek fiktif ini sampai ke telinga Indah secara tidak sengaja melalui jalur pergaulan kelas atas wanita itu. Olivia sangat yakin bahwa keserakahan yang tidak ada batasnya di dalam diri Indah akan membuat wanita ular itu membujuk Tuan Haris untuk mempertaruhkan seluruh aset perusahaannya demi memenangkan proyek bodong tersebut. Permainan psikologis yang sangat mematikan ini telah dimulai dan Olivia, sang pewaris kerajaan bisnis, akan menyaksikan dengan penuh kepuasan bagaimana para musuhnya berjalan dengan sukarela masuk ke dalam jurang kehancuran yang telah dia gali dengan sangat dalam. Rencana besar yang telah disusun oleh Olivia mulai dijalankan dengan tingkat presisi yang sangat luar biasa. Doni sebagai pelaksana utama menyebarkan informasi rahasia mengenai sebuah mega proyek fiktif bernilai triliunan rupiah melalui jaringan bawah tanah para elit bisnis. Proyek rancangan tersebut dibuat sedemikian rupa hingga terlihat sangat sempurna dan menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal besarnya. Dokumen palsu, laporan keabsahan fiktif hingga proyeksi laba yang menggiurkan disiapkan dengan sangat teliti oleh tim ahli yang bekerja di bawah perintah langsung Olivia. Informasi ini sengaja dibocorkan sedikit demi sedikit ke lingkungan pergaulan kelas atas tempat Indah sering menghabiskan waktu memamerkan kekayaan barunya. Umpan mematikan ini dirancang khusus untuk menarik perhatian para pengusaha yang sedang dilanda krisis keuangan, namun memiliki keserakahan yang tidak terbatas. Tuan Haris adalah target utama yang paling sempurna untuk skema kehancuran ini. Indah yang kini merasa dirinya adalah ratu di kalangan sosialita gadungan mendengar desas-desus mengenai proyek raksasa tersebut saat sedang berkumpul bersama rekan-rekannya. Telinganya langsung berdiri tegak ketika mendengar nominal keuntungan yang bisa didapatkan dari proyek itu. Keserakahan di dalam dada Indah langsung membara dengan sangat hebat. Dia membayangkan jika Tuan Haris berhasil mendapatkan proyek tersebut, maka statusnya sebagai wanita simpanan akan naik kelas menjadi istri sah seorang penguasa bisnis nomor 1 di kota ini. Indah segera mengumpulkan semua informasi yang bisa dia dapatkan dan bergegas pulang ke apartemen mewahnya untuk menyusun strategi bujukan. Dia tahu bahwa Tuan Haris sedang pusing tujuh keliling memikirkan hutang perusahaan yang semakin menumpuk. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Indah untuk tampil sebagai penyelamat sekaligus memastikan masa depannya sendiri bergelimang harta tanpa batas. Malam harinya Indah menyambut kedatangan Tuan Haris dengan pelayanan yang sangat istimewa. Sambil menuangkan minuman berkelas ke dalam gelas kristal mahal, Indah mulai membisikkan racikan kata-kata manis yang penuh dengan manipulasi ke telinga pria parubaya tersebut. Indah menceritakan tentang mega proyek yang sedang menjadi incaran banyak konglomerat dan meyakinkan Tuan Haris bahwa ini adalah jalan pintas satu-satunya untuk menyelamatkan perusahaan mereka dari kebangkrutan. Tuan Haris pada awalnya merasa ragu karena proyek tersebut mensyaratkan jaminan aset yang luar biasa besar sebagai tanda keseriusan. Namun Indah terus-menerus memanipulasi ego pria itu dengan menyebutkan bahwa perusahaan milik Bapak Hendra juga sedang mengincar proyek yang sama. Mendengar nama saingan terbesarnya disebut, harga diri Tuan Haris langsung tersentil keras.
Dia tidak mau kalah dari Bapak Hendra dan ambisinya untuk membuktikan diri jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Tuan Haris akhirnya termakan bujukan Indah dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Keesokan harinya, Tuan Haris memerintahkan tim hukum dan keuangannya untuk menyiapkan seluruh dokumen pemindahan aset. Dia mengagunkan seluruh properti perusahaan, gedung perkantoran, pabrik, hingga rumah pribadinya demi mendapatkan dana tunai segar untuk memenangkan tender proyek raksasa tersebut. Tuan Haris menandatangani kontrak penjaminan dengan senyum lebar yang dipenuhi oleh rasa kemenangan semu. Dia membayangkan bagaimana dirinya akan menghancurkan dominasi perusahaan keluarga Olivia dan berdiri di puncak rantai makanan dunia bisnis. Indah yang menemaninya saat penandatanganan tersebut, ikut tersenyum puas membayangkan limpahan perhiasan mahal yang akan segera dia beli. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa pena yang baru saja menggoreskan tinta di atas kertas kontrak itu adalah alat yang mengakhiri riwayat mereka sendiri di dunia ini. Hanya dalam waktu kurang dari 48 jam setelah tanda tangan dibubuhkan malapetaka yang sesungguhnya akhirnya meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Pagi itu, kantor pusat perusahaan Tuan Haris didatangi oleh puluhan petugas dari otoritas keuangan dan aparat penegak hukum. Mereka membawa surat perintah penyitaan paksa atas seluruh aset perusahaan. Tuan Haris yang sedang duduk santai di ruang kerjanya terkejut bukan main saat pintu ruangannya didobrak masuk. Petugas menjelaskan dengan suara tegas bahwa mega proyek yang dia menangkan ternyata adalah sebuah skema hutang legal yang dirancang untuk menjerat investor bodoh. Dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Tuan Haris memiliki klausul tersembunyi yang membuat seluruh aset jaminannya hangus ketika akibat pelanggaran fiktif yang sengaja disisipkan di dalam sistem. Perusahaan Tuan Haris dinyatakan bangkrut total detik itu juga dengan beban hutang triliunan rupiah yang dialihkan ke nama pribadinya. Dunia Tuan Haris runtuh berkeping-keping dalam satu tarikan napas. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan, dipenuhi oleh urat-urat yang menonjol karena amarah yang tidak terbendung. Dia menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan mematikan dan orang yang membawanya ke bibir jurang tersebut adalah Indah. Pria itu segera berlari keluar dari gedung perusahaannya yang sedang disegel dan melaju kencang menuju apartemen mewahnya. Tiba di apartemen, Tuan Haris mendapati Indah sedang bersantai menikmati perawatan wajah tanpa mengetahui bencana yang sedang terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Haris menarik rambut Indah dengan sangat kasar, menyeret wanita itu dari atas sofa dan membantingnya ke lantai yang keras. Tuan Haris memaki dan meluapkan seluruh kemarahannya, menyalahkan Indah atas kebodohan dan keserakahan yang telah menghancurkan hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun. Indah menjerit ketakutan dan kesakitan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun Tuan Haris tidak memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk berbicara. Pria tua yang kalap itu terus menghajar dan melempar barang-barang ke arah Indah, menganggap wanita itu sebagai pembawa sial yang paling menjijikan. Tuan Haris kemudian menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan Indah atas tuduhan penipuan korporat, menuduh wanita itu berkomplot dengan pihak musuh untuk menghancurkan perusahaannya. Setelah memutus panggilan telepon, Tuan Haris menendang tubuh Indah keluar dari pintu apartemen persis seperti yang dilakukan Indah kepada Fahri beberapa waktu yang lalu. Indah dilempar ke lorong yang dingin tanpa membawa satu barang pun selain pakaian tidur yang melekat di tubuhnya. Apartemen mewah itu langsung dikunci dari dalam, meninggalkan Indah meratap dan memohon ampun di luar pintu. Malam itu, sang pelakor licik resmi kehilangan seluruh pelindungnya dan harus menghadapi kejamnya dunia jalanan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu membawa penderitaan yang semakin menyiksa bagi Fahri. Pria yang dahulunya selalu tampil necis dan membanggakan diri sebagai calon penguasa itu, kini harus menelan pil pahit kehidupan yang paling hina. Untuk menyambung hidup dan menghindari siksaan fisik dari para rentenir kejam yang terus memburunya, Fahri terpaksa bekerja sebagai kuli angkut sampah di sebuah pasar induk yang sangat kumuh. Bau busuk dari sayuran membusuk, sisa potongan daging, dan genangan air kotor kini menjadi teman akrabnya setiap hari. Tubuhnya yang dulu terawat bersih kini dipenuhi oleh daki luka goresan dan keringat yang berbau menyengat. Setiap kali dia memanggul keranjang sampah yang sangat berat, otot-ototnya menjerit kesakitan. Namun dia tidak berani berhenti. Mandor pasar yang kejam selalu mengawasi dan tidak segan memukulnya jika dia terlihat melambat. Kebanggaan dan harga diri Fahri telah lama mati terkubur di bawah tumpukan sampah yang dia angkut setiap hari. Kondisi Ibu Ratna dan Amel tidak kalah memprihatinkan. Dua wanita yang dahulu sangat memuja kemewahan dan selalu merendahkan orang miskin itu, kini harus hidup menggelandang di sudut-sudut jalan ibu kota. Mereka tidur beralaskan kardus bekas di imperan toko yang tutup menahan dinginnya angin malam dan gigitan nyamuk. Siang harinya,
Ibu Ratna dan Amel terpaksa berjalan kaki berkilo-kilometer mengaisah untuk mencari botol plastik bekas yang bisa ditukar dengan beberapa lembar uang receh. Kulit mereka menjadi kusam. Rambut mereka kusut masai dan tubuh mereka semakin kurus kering akibat kelaparan yang terus mendera. Terkadang Ibu Ratna meratap sambil menatap ke langit menyesali kebodohannya yang telah menghancurkan hidup keluarganya sendiri. Namun di saat yang sama sifat egoisnya tetap bertahan. Dia terus menyalahkan Fahri yang dianggapnya tidak becus menjaga harta keluarga dan menyalahkan Bapak Hendra yang dia anggap terlalu kejam menghukum mereka. Suatu sore menjelang malam saat langit mulai menggelap dan udara terasa sangat lembab, Fahri sedang berjalan gontai menyusuri sebuah gang sempit yang sangat bau. Dia baru saja selesai bekerja dan hanya memiliki sepotong roti keras yang dia temukan di sisa buangan pasar untuk mengganjal perutnya yang perih. Saat dia melangkah melewati deretan tong sampah besar, matanya menangkap sosok seorang wanita dengan pakaian compang-camping sedang mengais-ngais tumpukan sisa makanan. Wanita itu tampak sangat kotor. Rambutnya menggumpal dan tawanya terdengar sumbang seperti orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Fahri awalnya tidak mempedulikan sosok tersebut. Namun ketika wanita itu menoleh memperebutkan sisa makanan dengan seekor kucing liar, langkah Fahri terhenti seketika. Mata Fahri membelalak tidak percaya saat mengenali fitur wajah di balik kotoran tersebut. Wanita gila yang sedang memakan sisa makanan dari tempat sampah itu adalah Indah, mantan selingkuhannya yang dulu sangat dia puja-puja. Kemarahan yang selama ini terpendam di dasar jiwa Fahri langsung meledak hebat. Pria itu berlari menghampiri Indah dan menendang tumpukan sampah di dekat wanita itu. Indah yang terkejut langsung berdiri dan menatap Fahri dengan tatapan kosong sebelum akhirnya kebencian kembali muncul di matanya yang sayu. Di tengah gang kumuh yang bau itu, dua manusia yang dahulu saling bersekongkol menghancurkan Olivia kini saling berhadapan sebagai sesama pecundang. Fahri memaki Indah dengan kata-kata paling kasar, menyalahkan wanita itu atas semua kehancuran yang menimpanya. Indah tidak mau kalah, dia balik meludahi Fahri dan memukul dada pria itu. Menyalahkan Fahri yang miskin dan bodoh hingga membuat dirinya ikut terseret dalam jurang kebangkrutan Tuan Haris. Mereka berdua berteriak saling mencakar dan memukul memperebutkan sisa roti keras yang terjatuh di atas tanah berlumpur. Pertarungan menyedihkan itu menjadi tontonan lalat dan tikus got yang melintas mencerminkan betapa rendahnya nilai kehidupan mereka saat ini. Di tengah pertengkaran yang sangat menjijikan itu, sebuah kendaraan eksklusif berukuran panjang dan mengkilap melaju pelan memasuki mulut gang yang sempit. Mesinnya yang nyaris tanpa suara menandakan kualitas kendaraan kelas atas yang sangat mahal. Kehadiran mobil mewah itu membuat Fahri dan Indah menghentikan perkelahian mereka. Mereka berdua menatap kendaraan itu dengan tatapan penuh tanya dan sedikit rasa takut. Mobil itu berhenti tepat beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Kaca jendela bagian belakang mobil perlahan-lahan bergerak turun menampilkan sosok yang duduk di dalamnya. Nafas Fahri seketika tercekat di tenggorokan saat melihat wajah wanita yang menatapnya dari balik kaca mobil tersebut. Itu adalah Olivia, mantan istrinya yang dulu selalu dia hina dan dia campakan. Namun, Olivia yang sekarang terlihat bagaikan seorang dewi yang tidak tersentuh. Penampilannya sangat memukau, auranya memancarkan kekuasaan absolut, dan wajahnya sangat bersih bersinar kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Melihat kedatangan Olivia, sisa-sisa kewarasan Fahri langsung runtuh. Pria itu menjatuhkan dirinya ke atas lututnya merangkak mendekati sisi mobil mewah tersebut, tanpa mempedulikan kotoran yang menempel di celananya. Air mata buaya kembali mengalir deras dari mata Fahri. Dia memohon dengan suara yang sangat menyayat hati, merintih, meminta ampun kepada Olivia. Fahri memohon agar Olivia membawanya kembali, berjanji akan menjadi budak seumur hidup asalkan dia bisa keluar dari neraka kemiskinan ini. Di sudut lain, Ibu Ratna dan Amel yang ternyata sedang memulung di dekat gang tersebut mendengar suara keributan dan ikut berlari mendekat. Melihat menantu yang dulu mereka buang kini menjelma menjadi penguasa, Ibu Ratna ikut berlutut di tanah menangis meraung-raung meminta belas kasihan dan memohon agar dimaafkan atas semua kesalahannya. Olivia menatap keluarga mantan suaminya itu dengan ekspresi sedingin bongkahan es di kutub utara. Tidak ada sebersit rasa iba atau simpati yang melintas di matanya. Dia melihat Fahri, Ibu Ratna, Amel dan Indah yang kini berkumpul di depannya bagaikan sekumpulan hama yang sangat menjijikan. Olivia tidak mengucapkan satu patah kata pun untuk membalas permohonan mereka. Dia hanya tersenyum sangat tipis, senyuman yang penuh dengan arti misterius. Tangan kanannya yang terawat rapi perlahan terulur keluar jendela mobil menjepit selembar foto tua yang tampak sudah mulai menguning di bagian pinggirnya. Dengan gerakan yang sangat anggun, Olivia menjatuhkan foto tersebut.
Lembaran kertas itu melayang tertiup angin pelan sebelum akhirnya mendarat tepat di atas genangan air kotor di hadapan Fahri dan Ibu Ratna. Setelah menjatuhkan foto itu, kaca mobil kembali tertutup rapat dan kendaraan mewah itu langsung melaju pergi meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Fahri dengan tangan yang bergetar hebat mengambil foto tua yang basah tersebut. Ibu Ratna ikut menunduk untuk melihat gambar apa yang dijatuhkan oleh Olivia. Saat mata mereka menangkap objek yang ada di dalam foto tersebut, reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Mata Fahri membelalak lebar memancarkan ketakutan yang sangat luar biasa. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada suara yang keluar seolah pita suaranya baru saja diputus paksa. Sementara itu, Ibu Ratna yang melihat foto itu langsung menjerit histeri, suaranya melengking tinggi membelah kesunyian gang kumuh tersebut. Wajah wanita parubaya itu berubah seputih kertas sebelum akhirnya matanya terbalik ke atas dan tubuhnya ambruk menghantam tanah. Ibu Ratna pingsan seketika dengan tubuh kejang-kejang menahan syok yang teramat sangat. Foto tua itu ternyata menyimpan rahasia kelam masa lalu yang paling mereka takuti. Sebuah dosa mematikan yang kini telah bangkit dari kuburnya untuk menuntut nyawa mereka semua. Fahri mematung dengan seluruh tubuh bergetar hebat saat kedua matanya terkunci pada selembar foto tua yang basah kuyup oleh genangan air kotor di tangannya. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang gambar di dalam foto tersebut, seolah hidup dan merobek kewarasannya secara perlahan. Foto itu menampilkan pemandangan sebuah kecelakaan lalu lintas yang sangat mengerikan di masa lalu. Sebuah kendaraan hancur lebur menabrak pembatas jalan. Namun yang membuat jantung Fahri seakan berhenti berdetak bukanlah wujud kendaraan yang hancur tersebut, melainkan sosok seorang pria yang berdiri tidak jauh dari lokasi kejadian. Pria di dalam foto itu sedang menyerahkan sebuah amplop tebal kepada seseorang yang tampak seperti montir bayaran, dan di tangannya terdapat sebuah komponen rem kendaraan yang telah dirusak. Wajah pria tersebut sangat jelas terekam oleh kamera pengawas tersembunyi pada masa itu. Pria itu adalah ayah kandung Fahri sendiri, suami dari Ibu Ratna yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Fakta mengerikan ini menghantam dada Fahri bagaikan godam besi raksasa. Tiba-tiba saja semua kepingan masa lalu yang selama ini menjadi misteri mulai tersusun rapi di dalam kepalanya. Dia teringat bagaimana keluarganya yang dahulu hidup serba kekurangan tiba-tiba mendadak kaya raya. Ayahnya pernah bercerita bahwa dia mendapatkan rezeki nomplok dari sebuah ide bisnis yang brilian. Ternyata kekayaan awal keluarga mereka dibangun di atas genangan darah dan penderitaan orang lain. Ayah Fahri telah mensabotase kendaraan milik istri Bapak Hendra yang merupakan ibu kandung Olivia demi mencuri dokumen rahasia dan ide bisnis berharga yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ibu Ratna yang sempat jatuh pingsan karena syok berat kini perlahan-lahan mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Saat matanya terbuka dan kembali melihat foto yang masih dipegang oleh putranya wanita parubaya itu langsung merangkak mundur dengan wajah pucat pasi yang sangat mengerikan. Ibu Ratna menjerit histeris memegangi kepalanya sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Dia sangat mengetahui rahasia kelam tersebut karena dia sendiri yang membantu suaminya menyembunyikan uang hasil kejahatan itu di masa lalu. Selama bertahun-tahun, Ibu Ratna selalu hidup dalam ketakutan diam-diam. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya kekayaan yang mereka miliki, dia mulai melupakan dosa besar tersebut dan berubah menjadi wanita yang sangat sombong. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Bapak Hendra, pria yang selama ini dia hina-hina dan dia panggil gembel, ternyata adalah malaikat maut yang sedang menyamar untuk mengumpulkan bukti demi membalaskan dendam mendiang istrinya. Bapak Hendra sengaja mendekati keluarga mereka, membiarkan Olivia menikah dengan Fahri dan menyuntikkan dana 25 miliar. Hanya sebagai umpan untuk mengangkat mereka ke tempat yang sangat tinggi sebelum akhirnya menghempaskan mereka ke dasar neraka yang paling dalam. Di tengah kepanikan dan ketakutan yang mencekik leher keluarga benalu tersebut, suara sirine yang sangat nyaring tiba-tiba memecah kesunyian malam. Cahaya lampu berputar dari belasan mobil patroli menyapu dinding-dinding gang kumuh itu. Puluhan aparat penegak hukum bersenjata lengkap berhamburan keluar dari kendaraan mereka dan langsung mengepung tempat tersebut dari segala arah. Tidak ada jalan keluar sama sekali bagi Fahri, Ibu Ratna, Amel maupun Indah yang masih terdiam di sudut tempat sampah. Dari balik barisan aparat keamanan tersebut, muncullah Doni dengan langkah yang sangat tenang dan penuh wibawa. Doni berjalan menghampiri Fahri yang masih bersimpuh di atas tanah berlumpur dengan tatapan mata yang sangat tajam, dan suara yang menggema Doni membacakan surat perintah penangkapan untuk seluruh anggota keluarga tersebut. Tuduhan yang dijatuhkan bukan sekadar penipuan korporat atau penggelapan uang, melainkan persekongkolan jahat, pencucian uang hasil kejahatan dan keterlibatan langsung dalam kasus pembunuhan berencana yang merenggut nyawa ibu kandung Olivia belasan tahun silam.
Bukti-bukti yang selama ini dikumpulkan oleh Bapak Hendra secara diam-diam kini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib menjerat leher mereka dengan tali hukum yang sangat kuat dan tidak mungkin bisa diputus. Mendengar pasal demi pasal yang dibacakan oleh Doni, Ibu Ratna menyadari bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan di balik jeruji besi yang dingin dan gelap. Rasa takut akan penderitaan di penjara membuat sifat asli wanita itu muncul ke permukaan menghancurkan naluri keibuannya sama sekali. Ibu Ratna tiba-tiba bangkit berdiri dan menunjuk lurus ke arah wajah Fahri. Dengan suara yang melengking dan penuh air mata palsu, Ibu Ratna berteriak kepada para petugas penegak hukum bahwa dia tidak bersalah. Dia menuduh Fahri sebagai dalang dari semua penipuan yang terjadi belakangan ini. Ibu Ratna bahkan mengarang cerita bahwa Fahri sudah mengetahui kejahatan ayahnya sejak lama dan diam-diam menggunakan uang tersebut untuk foya-foya membiayai wanita simpanannya. Dia memohon agar petugas menangkap Fahri saja dan melepaskan dirinya yang sudah tua renta. Mendengar pengkhianatan yang keluar dari mulut ibu kandungnya sendiri, mata Fahri terbelalak penuh dengan amarah yang tidak bisa lagi dibendung. Pria yang sudah kehilangan akal sehatnya itu langsung menerjang tubuh ibunya mendorong Ibu Ratna hingga jatuh terjerbab ke tanah. Fahri memaki ibunya dengan sebutan-sebutan yang sangat kotor menyalahkan didikan ibunya yang materialistis sebagai akar dari segala kehancurannya. Fahri berteriak bahwa ibunyalah yang selalu menuntut kehidupan mewah memaksanya untuk terus mencari uang dengan cara apapun demi menuruti gengsi semata. Amel yang sedari tadi hanya bisa menangis ketakutan akhirnya ikut campur. Gadis manja itu menarik baju kakaknya memukul dada Fahri dan menyalahkan pria itu karena tidak becus menjadi kepala keluarga yang kaya raya sehingga membuat hidupnya kini hancur lebur dan harus tidur di jalanan. Keluarga yang dahulu selalu memamerkan keharmonisan palsu di hadapan publik itu kini saling mencakar memukul menendang dan mengutuk satu sama lain layaknya sekumpulan binatang buas yang sedang berebut sisa makanan di tengah gang kumuh. Para petugas penegak hukum tidak langsung memisahkan mereka membiarkan keluarga itu mempermalukan diri mereka sendiri hingga ke titik terendah. Di sudut yang lain Indah yang kondisinya sudah setengah gila hanya bisa tertawa terbahak-bahak menyaksikan kehancuran mantan kekasihnya itu sebelum akhirnya dia juga ikut diseret oleh petugas ke dalam mobil tahanan. Malam itu menjadi malam terakhir bagi keluarga penuh dosa itu menghirup udara kebebasan. Mereka digiring masuk ke dalam kendaraan berjeruji dengan kondisi wajah yang babak belur. Akibat perkelahian mereka sendiri meninggalkan gang kumuh itu menuju hukuman yang telah lama menanti mereka. Ruang sidang pengadilan negeri hari itu dipenuhi oleh sesak napas ketegangan dan sorotan media massa yang tidak henti-hentinya mengambil gambar. Kasus kejatuhan keluarga pengusaha gadungan ini telah menjadi berita utama di mana-mana mengundang perhatian publik yang merasa muak dengan kesombongan mereka selama ini. Di kursi pesakitan duduklah Fahri, Ibu Ratna dan Amel dengan mengenakan rompi tahanan. Wajah mereka terlihat sangat kusam. Tubuh mereka kurus dan mata mereka cekung memancarkan keputusasaan yang tidak berujung. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan pakaian bermerek atau perhiasan mahal yang menempel di tubuh mereka. Selama berbulan-bulan proses persidangan berlangsung, mereka terus-menerus saling menyalahkan di depan hakim, membuang semua rasa kekeluargaan demi mendapatkan keringanan hukuman. Namun, semua usaha licik mereka sia-sia belaka. Bukti-bukti yang disajikan oleh tim pengacara tingkat tinggi utusan Bapak Hendra sangatlah teliti dan tidak terbantahkan. Mulai dari aliran dana gelap manipulasi dokumen investasi, hingga bukti keterlibatan Ibu Ratna dalam menikmati dan menyembunyikan uang hasil kejahatan masa lalu suaminya. Semuanya terpampang nyata di depan meja hijau. Hakim ketua mengetukkan palu keadilan dengan suara yang sangat keras menggema di seluruh penjuru ruang sidang. Putusan akhir dibacakan dengan nada yang berat dan tegas. Fahri dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 35 tahun atas berbagai pasal berlapis termasuk penipuan kelas kakap, penggelapan dana investasi dan keterlibatan pasif dalam menutupi kejahatan ayahnya. Ibu Ratna menerima hukuman yang tidak kalah beratnya yaitu 25 tahun kurungan atas persekongkolan dan pencucian uang dari hasil kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sementara itu, Amel dijatuhi hukuman 10 tahun karena terbukti ikut menikmati dan membantu menyembunyikan aset-aset curian kakaknya. Indah yang diadili dalam berkas terpisah juga mendapatkan ganjaran belasan tahun kurungan atas kasus penipuan korporat yang dilaporkan oleh Tuan Haris. Mendengar ketukan palu tersebut, Fahri menjatuhkan kepalanya ke meja terdakwa menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang harus membusuk di dalam sel hingga usianya senja. Ibu Ratna pingsan di tempat sementara Amel berteriak histeris memanggil-manggil nama kakaknya meminta pertolongan yang tidak akan pernah datang. Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi neraka dunia bagi Fahri.
Berbeda dengan narapidana lainnya yang mendapatkan tugas ringan, Fahri secara khusus ditempatkan di blok paling keras dan mendapatkan tugas harian yang paling menjijikan. Setiap hari mulai dari matahari terbit hingga terbenam, tugas utama Fahri adalah membersihkan fasilitas pembuangan kotoran dan saluran pembuangan akhir di seluruh area penjara tersebut. Dia harus menguras, membersihkan, dan mengangkut limbah menjijikan itu dengan peralatan seadanya. Bau menyengat kotoran yang menempel di tubuhnya. Pemandangan menjijikan setiap hari serta ejekan dari sesama narapidana menjadi makanan sehari-harinya. Inilah karma mutlak yang harus dia bayar lunas. Pria yang dahulu dengan sangat sombong menolak uluran tangan Bapak Hendra dan menyebut mertuanya sebagai sampah busuk itu, kini harus menghabiskan sisa hidupnya benar-benar bergelimang bersama sampah dan kotoran manusia. Tidak ada istirahat, tidak ada ampunan. Sementara itu di penjara wanita Ibu Ratna dan Amel mengalami penyiksaan mental yang tidak kalah kejamnya. Mereka yang dahulu selalu merundung Olivia kini menjadi bulan-bulanan narapidana senior. Mereka disuruh mencuci pakaian kotor penghuni seling makan dari sisa makanan yang dilempar ke lantai dan tidur di dekat pintu kamar mandi yang bau. Harga diri mereka telah hancur lebur tidak bersisa. Jauh dari suasana pengap dan kotor penjara tersebut, di puncak sebuah gedung pencakar langit tertinggi di pusat ibu kota udara terasa sangat sejuk dan damai. Ruangan kantor eksekutif itu didesain dengan sangat elegan menggunakan dinding kaca raksasa yang menyajikan pemandangan seluruh kota yang membentang luas di bawah sana. Olivia berdiri di dekat kaca jendela menatap lurus ke arah cakrawala dengan senyuman yang sangat tenang. Dia sama sekali tidak menghadiri persidangan pembacaan putusan tersebut. Karena baginya orang-orang itu sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi dalam hidupnya. Mereka hanyalah debu masa lalu yang sudah berhasil dia sapu bersih. Penampilan Olivia hari ini terlihat jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Jas kerja berpotongan sempurna membalut tubuhnya dan hijabnya terpasang dengan sangat anggun. Dia telah berhasil membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin baru perusahaan, mengamankan berbagai kontrak investasi internasional dan melipat gandakan aset perusahaan peninggalan ayahnya dalam waktu singkat. Dia kini benar-benar duduk di singgasana tertinggi dunia bisnis, dihormati oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Suara langkah kaki yang mantap terdengar mendekat dari arah pintu ruangan. Doni melangkah masuk membawa sebuah map berisi laporan keuntungan kuartal pertama yang sangat fantastis. Pria itu berjalan menghampiri Olivia dan berdiri di sampingnya ikut menatap pemandangan kota dari ketinggian. Selama proses panjang kejatuhan Fahri hingga masa kebangkitan perusahaan ini, Doni selalu berada di sisi Olivia. Dia bukan sekadar tangan kanan yang menjalankan perintah, tetapi juga pelindung perisai dan pendengar yang paling setia. Dinamika di antara mereka perlahan-lahan mulai bergeser dari sekadar hubungan profesional menjadi ikatan emosional yang jauh lebih dalam dan bermakna. Doni menoleh ke arah Olivia menatap wajah cantik wanita itu dengan penuh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Dengan suara yang lembut, namun tegas Doni mengutarakan isi hatinya menyampaikan bahwa tugasnya untuk menyingkirkan semua benalu dari hidup Olivia telah selesai dan kini dia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk memastikan senyum kemenangan itu tidak pernah pudar dari wajah Olivia. Olivia membalas tatapan Doni dengan senyuman yang sangat tulus dan hangat. Penderitaannya di masa lalu telah memberikannya pelajaran berharga untuk mengenali mana ketulusan yang asli dan mana yang palsu. Dia tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah berlian sejati yang telah teruji oleh waktu dan keadaan. Di sudut ruangan, Bapak Hendra duduk di kursi kebesarannya mengamati interaksi antara putri tunggalnya dan pria kepercayaannya itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama belasan tahun menghimpit dada Bapak Hendra akhirnya terangkat sepenuhnya. Dendam atas kematian istrinya telah terbalaskan dengan cara yang paling sempurna dan kini dia bisa melihat putrinya menemukan kebahagiaan sejati bersama orang yang tepat. Cahaya matahari sore menyinari ruangan mewah itu memberikan kehangatan yang mengakhiri segala kegelapan. Kisah panjang tentang pengkhianatan, kesombongan dan balas dendam itu akhirnya ditutup dengan kemenangan absolut bagi mereka yang berjalan di jalan kebenaran. Sementara para pendosa harus membusuk menelan karmanya sendiri hingga napas terakhir mereka. Ya.